tinggal ikutin rumusnya ya Bu ya. Nggak ada rumus berapa? Mana? Rumus nomor berapa? Satu. Oh, nomor 1. Gak ada contoh. Iya. Rumusnya nomor 2 kan D SH kalau kan. SH? Ya SH D SH doang. Dua. Itu kan itu ada itu. Proses apa gitu Pak? Yang mana? Ada cuman beda ini yang nomor 1 nih modelnya kayak gini cuman kok nggak sama-sama persis sih gitu. Untuk sama. Nih ini ketemu ya kan ini kan ini yang payback nggak sama itu ada biaya apa Raiso aku pasrah aku tidak ada isinya boleh semenjak tak isi ada nomor Pak ini diambil saya Iya ya, soalnya di bawahnya. sudah tak pelajaran enggak nanti tak carinya Ini belum 90 Pak itu. ini udah ngerjain tugas ini sebenarnya Bapak Udah Bu? kalau belum banget biar cepet. Iya ini baru ngaliin nggak Oh, bisa iya. ini kalkulator. Baik, kita coba membahas. Kayak buka nanti apa? Udah selesai tinggal masukin aja. Ini ya, sama kan? Ini soal nomor 1 ya. Jadi PT Rumang Samu adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi pakaian dan fokusnya pada pakaian wanita dan anak-anak.
selama 10 tahun perusahaan ini telah produksi pakaian dengan merek Biopena. Dan tingkat penjualan dari tahun ke tahun menunjukkan. Ya benar dong. Nah, setelah berhasil dalam bisnis pakaian ini yang pemiliknya Tuan Effendi memutuskan untuk memproduksi satu jenis produk baru, yaitu tas wanita. Mereknya sama dengan merek pakaian, berarti mereknya sama ya, Biopena. Kemudian untuk memproduksi produk barunya tersebut, Tuan Effendi melakukan investasi yang cukup besar untuk membangun pabrik dan membeli peralatan baru. Investasi awal untuk mesin akan diputuskan dengan mempertimbangkan dua pemasok, ya, yang menawarkan mesin dengan jenis yang sama tapi berbeda merek. Jadi ada dua merek yang nanti akan dipilih, ya. Merek yang pertama adalah merek Grow, ya, mesin yang kedua merek Hill. Ini dari buku Grow Hill. Nah, ada informasi tambahan. Apabila membeli mesin Grow, maka perusahaan akan menanggung biaya tetap per bulan sebesar 10 juta dengan biaya perawatan mesin dan biaya variabel sebesar 20.000. Apabila membeli mesin Hill, maka biaya tetapnya adalah 11 juta per bulan dan biaya variabelnya 17.000. Pertanyaannya, ketika produksi awalnya 100 unit per bulan, maka mesin mana yang harus dipilih? Kira-kira kalau dilihat dari soal ini kebayangnya apa? Yang bingung tadi. Masalahnya udah banyak segitu, saya masih ngantuk Pak, jadinya nggak fokus ya. Jadinya kayak gitu. Itu kalau saya nih, saya yang Dicoba deh ya, Mas Taufik. Gimana Mas Taufik? Jelasannya. Punya saya Silakan jelasin. Di sini aja ya. Buat tulis. kalau punya saya langsung kan biaya untuk grow biaya tetapnya adalah 10 juta. 10 juta. Untuk biaya variabel 20.000. Ini saya tambah terus saya bagi menjadi 100. Kok nolak kayak gini jadinya? Gini. Itu ditambah. Langsung dibagi aja kan. Ini jumlah tasnya. Jadi 100.000. Terus untuk yang mesin Hill sudah 11 juta. 110. Jadi yang paling murah punya aku. Yang lebih murah Hill. Salah. Berapa dia jarang ya, Bang? Iya. Enggak lah, yang murah bener ini Bro. Grow punya aku. Jadi punya aku yang Grow. Dan belas raisa. Wah. Grow dari Mas. Dari yang lain? Barita gimana? Barita kan produksi, maksudnya nggak tahu sih. Nanti rugi mamanya kalau nggak tahu produksi. Barita. nggak ada. Ini ada biaya tetap 10 juta, biaya variabel 20 juta. Lihat soalnya aja. Saya malah belum. Ini untuk memilih dua ini kriterianya apa? Yang biaya variabelnya sedikit,
Tentu ya. yang dia tuh bisa produksinya banyak, Biaya satuan biaya bayarnya Iya. sedikit. Berarti yang minimasi biaya ya. Ini yang minimasi total cost. Jadi ada dua pilihan sebetulnya kalau kita memilih alternatif ya. Yang pertama memilih yang minimasi cost, yang costnya paling kecil. Yang kedua yang profitnya paling besar. Cost dan profit. Ya, itu biasanya persoalan apapun biasanya intinya gitu. Gitu. Jadi misalnya ada dua produk dijual, produk A, produk B. Kemudian untuk produk A membutuhkan berapa material, produk B butuh berapa material. Nanti kita milih produk A mau produksi berapa, produk B mau produksi berapa gitu. Itu bisa gitu kan? Untuk apa? Untuk memaksimasi profit misalnya. Misalnya Mbak Rita bikin kaos, kebetulan sama semua harganya ya. Tapi kalau ada dua produk, yang satu mungkin harganya lebih mahal, 400 misalnya. Tapi keuntungannya gede, tapi permintaannya sedikit. Yang satu lebih murah, tapi permintaannya banyak. Ini mau kombinasinya mau gimana biar keuntungannya maksimal? Itu bisa, permasalahan itu juga bisa. Itu maksimasi profit biasanya. Untuk kasus ini minimasi cost ya. Berarti cari di antara mesin grow dan mesin hill mana yang memberikan total cost-nya paling rendah. Total cost ngitungnya dari mana? Biaya dibagi Biaya dikurangin. Total cost. biaya variabelnya. Biaya variabel jika Misalnya Mbak Rita, Mas Ega, Mas Sodikin, Mas Taufik kesini dari tempat kerjanya ke sini, itu total biayanya dihitung dari apa? dari biaya Transportasi. Terus tambah biaya apa lagi? biaya Makan. makan, Biaya apa lagi? biaya Kuliah. Kuliah. Jadi total biaya dijumlahkan semua kan? Iya. Kalau ini biaya fix Biaya tambah biaya variabel. variabel. Biaya Apa bedanya biaya fix dan biaya variabel? Kalau biaya fixnya itu biaya variabel, biaya yang mendukung. Fixed cost dan variable cost apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau Variabel fixed itu cost biaya ya, tambahan yang di luar biaya tetap. ya, luar biaya tetap. Tapi apa bedanya? Contohnya apa mas? Kalau variabel itu bisa berubah-ubah. Variabel bisa berubah, betul. Dengan- Tergantung pada pada sesuatu ya. sesuatu yang dihasilkan. Sesuatu yang dihasilkan, betul. Contoh ini tergantung pada jumlah Pesanan jumlah produk. pesanan. Kalau pesanannya sedikit, Biaya total biaya variabelnya sedikit, sedikit. Tapi kalau pesanannya besar, variabelnya besar. besar. Hmm. Variabelnya bayang? Sampai sini kebayang nggak? Bayang. Oke. Mas Ega gimana? Belum nyambung. Belum. Total biaya yang paling gede nih. Nah, kita mau meminimasi atau mencari total biaya yang paling kecil. Ya, Nanti kita pilih kan. Untuk mendapatkan total biaya yang besar itu, ini dihitung dari biaya fix ditambah biaya variabel. Dijumlahkan nanti jadi total biaya semuanya. Ya. Nah, berarti kita dapat informasi di sini adalah total biaya fix kan? Iya. Biaya fix itu berubah-ubah nggak? Ya. Fix. Namanya fix itu tetap. Jadi biaya tetap sekali aja kita keluarkan. Misalnya harganya. Sekali beli mesin yaitu biayanya. Biaya variabel itu tergantung pada Kebutuhan jumlah. yang dihasilkan. Nah, berarti total biaya fixnya udah punya, tinggal total biaya variabelnya. Variabel. Berapa total biaya variabelnya? Yang mana? Ini contohnya. 20.000 Yang 20.000 itu apa? yang grow. grow. Itu biaya variabelnya saja. Ya.
Tapi belum total biaya variabel kan? Iya. Berarti Total berarti dikali 10 juta. Plus 100. kali jumlah unitnya. jumlahnya 100 unit per Ya. bulan. 20 kali 20 Jadi 20 juta. total biaya variabel 2 juta. dikali jumlah unitnya. 2 juta. Jadi biaya variabel itu biaya merawat istilahnya. Atau paling gampang apa ya? Kalau ibu punya anak 2, Biaya hidup. masing-masing harus membelikan seragam misalnya. Biaya Harga seragam itu adalah biaya variabel. Kalau anaknya 2 berarti kita beli 2 kebutuhan seragam misalnya. Buku anaknya 2 beliin dua-duanya. kebutuhan itu apa namanya sekolah, kebutuhan sekolah. Ya, biaya variabel itu seperti itu. Jadi dia Berarti 20 bisa juta. berubah tergantung jumlah unitnya. 20 kali 100 unit ya. Ya, berarti 20.000 dikali 100. Itu total biaya variabelnya. Malah milik saya tak katakan 10 juta kan. Kebayang Mas Taufik? Kalau nggak gini bayang. Ya, Ah. 100 Ya. berarti 2 juta. Jadi pertama kita hitung dulu total biaya untuk mesin grow misalnya. Berarti gimana caranya? 10 juta ditambah 20.000 dikali 100. Jadi 20.000 kali 100 ditambah 10 juta. Itu total biaya untuk mesin 10 juta grow. ditambah ya Pak ya, sama 20.000 ya Pak. Kemudian untuk mesin hill 11 juta 11 juta ditambah 17.000 dikali 100. 100. Nanti dapat total biaya untuk mesin hill. Berarti Nanti dicari mana yang paling kecil. Itu yang kita pilih. Itu adalah total biaya per bulannya untuk masing-masing mesin. 10 juta dikali. jadi nggak harus per unit pak ya. Tadi itu tuh yang 10 itu Kalau tuh per unit 10 fixnya ininya per ini ya. 10 ditambah Kalau kayak Karena punya saya gitu. variabel kenapa? Kalau kayak punya saya gitu bisa nggak? Kayak gini bisa mendapatkan hasilnya. Cuman cara Tadi perhitungannya itu yang- logikanya kurang masuk. Pak Adi, maaf Pak Adi, yang Ya. tadi itu tuh grow itu tuh 10 juta ditambah 20.000 ya. Terus 10 juta ditambah tambah 20.000 kali dikali 100. 100. Oh, gitu. Ya. Nah, gini hitungnya. Nah, mas ini wek pena. 10 juta ditambah 20.000 kali 100. Dikali 100. 20.000 kali 100 2 juta, 12 juta. Iya, 12. Nolnya ditambah nih, tambah 2 jadi 2 juta kan. 10 juta tambah 2 juta, 12 juta. Mesin hill 11 juta tambah 17.000 kali 100, 11 juta tambah 1 juta 700, 12 juta 700. Mana yang paling kecil? Mesin grow. Grow, Berarti yang dipilih adalah mesin grow. grow. Oh, jawabannya ditulis dulu aja Pak. Boleh, Untuk, silakan. untuk siapa tahu nanti di UAS ada ini keluar. Kan mudah. Kalau udah tahu rumus enak. Nggak nyapu. Total cost. Saya nggak ada istirahat Pak, nggak tidur cuma 1 jam mungkin loh ya. Langsung bangun. Saya ngitungnya 10 tahun. 30%-nya ini Pak, tak kalikan. Ya, ini ada di sini. Terlalu panjang berarti ya, Pak. Tahu nggak yang 30% itu apa? Itu sebenarnya untuk mengecoh. Dia terlalu baca di atas. Iya. 30% itu untuk mengecoh. Tuh. Aduh, setengah jam Pak. Ya. Mau ngerjain dikasih Pak Hadi ini, harus pikir kan? Ini Ibu bisa dipahami, Bu? Ngerti Bu? Bisa kalau sekarang udah Iya. kesana.
Kalau kayak gini saya paham Pak. Oke. Kalau ngasih contoh lagi soal seperti ini, insya Allah saya bisa. Oke, kasih contoh lagi ya berarti. Boleh Pak. Contoh kayak gini. Ini saya jadi berubah lagi juga bisa Pak. Oke. Kerjakan. Di itu aja Pak, yang 2 sekalian Pak. Oh, saya selesaikan dulu aja. Kemudian yang selanjutnya, nah nomor 2. Tadi yang nomor itu belum Pak, yang mesin apa gini itu. Oh, mesin bilang sama. Rumusnya sama Bu. Oh, rumusnya sama ya Pak. Kita cari yang mana yang paling kecil. 12 juta. Sudah ya, makasih Pak. Nomor 2, PT Sifai adalah sebuah perusahaan yang memasarkan alat-alat medis ke rumah sakit. Menghadapi pasar bebas 2016, perusahaan ini dituntut untuk lebih efisien dan efektif dalam menjalankan operasinya. Salah satu produk PT Sifai adalah jenis termometer. Coba lihat Mas. Nah, PT Sifai dia ingin menurunkan biaya persediaan jenis termometer dengan menetapkan jumlah optimal produk agar dapat memenuhi pesanan pelanggan. Jadi kebayang ya, untuk meminimasikan inventory. Kalau inventory-nya banyak, kan banyak barang yang harus disimpan, itu kan membutuhkan biaya simpan. Resiko juga tinggi. Nah, jadi PT Sifa ini ingin menentukan berapa sih jumlah yang harus dipesan, jumlah optimal. Optimal. Ya, Nanti saya kalau nomor itu. jumlah optimal untuk pesan. Nah, diketahui permintaan tahunan dari berbagai konsumennya untuk produk termometer adalah 1000 unit. Jadi per tahun permintaannya 1000 unit tahun. Nah, bagaimana untuk memenuhi permintaan tersebut? PT Sifai pesan ke supplier dengan biaya pesannya 100.000 per pemesanan. Jadi setiap sekali pesan itu membutuhkan biaya 100.000. Itu biaya pesan. Setelah itu, setelah dipesan, baru disimpan di gudang Udah. dengan biaya penyimpanan sebesar 5.000 per unit. Nah, rekan-rekan sekalian adalah sebagai konsultan PT Sifai diminta untuk menentukan jumlah optimal setiap pemesanan produk termometer. Bisa kebayang permasalahannya? Menggunakan rumus. Itu saya menggunakan rumus yang coba apa itu? Saya menggunakan 2 DS per H itu Pak. Q sama dengan 2 DS. Ya. Salah kalau Ini kalau misalnya jumlah produknya yang dipesan banyak, yang meningkat biaya apa? Gimana Pak? Penyimpanan. penyimpanan. Iya. Ya, penyimpanan. Jadi kalau pesannya banyak, Hmm. penyimpanannya akan penyimpanan. semakin. Apa enggak semakin merugi Pak? Kenapa? Kalau misalkan maaf, misalkan belinya cuma 50 aja, Mm-mm. biaya penyimpanan otomatis menurut sama nggak? Kalau misalkan semakin banyak apa semakin mahal atau sama aja? Semakin mahal penyimpanannya karena ini per unit. Kalau 50 unit, berarti ya 50 kali 5.000 biaya penyimpanan. Kalau biaya pemesanan 50 itu mau dipesan berapa kali? Mau pesan 2 kali, berarti 25. Ini maksudnya biaya pemesanan. Atau sekaligus
50 sekaligus 50, jadi cuman 100.000 sekali. Tapi kalau 2 kali berarti 100 kali 100 tambah 100 ya 200.000 Ya. kalau pesannya 2 kali. Tapi kalau pesannya sekali, nyimpennya lebih lama kan? Nyimpennya lebih lama. Tapi kalau misalnya 2 kali, mungkin nyimpannya bisa 25 unit kali ini tambah 20 unit. Nah ini dengan kondisi seperti ini nih, kita diminta untuk menentukan jumlah optimal setiap pemesanan produk terminal. Terus ada rumusnya, rumus mana yang mau dipakai, sebetulnya saya ngasih. Anda paham nggak rumus itu maksudnya? Kan milih salah satu itu kan Pak ya. Iya. Yang mana kalau kasusnya kayak gini? Rumus yang itu tadi itu loh Pak. 2 DS per H itu. Yang mana, yang EOKI atau yang satu lagi PKI? oke. EOKI ya, yang nomor pertama yang dipakai. Quantity. Yang D2DS itu Pak. Ya, yang Q star sama dengan akar 2DS dibagi. Ini saya itu ya. Ya. Tapi salah Pak Lurah nggak tahu jawaban itu. Kebayang? Itu tinggal dimasukkan saja rumusnya ya. Ya. K2S. Empat Ini ribu. permintaan, Kali kan. ini biaya simpan. Ini biaya Iya, iya. pesan. Pesan. Ini Saya biaya simpan. itu yang terakhir itu hasilnya saya belum ngitungin. Tapi itu teorinya saya rumusnya benar. Rumusnya saya benar. Ya, jadi 2 dikali 2 kali 1.000 kali 100.000 bagi 5.000. sama dengan akar dari 40.000. Iya. 200. Saya bener kalau itu. Kenapa mas? Saya belum ngitungin. Ya. Mungkin rumusnya saya pertama benar, tapi ya hasilnya belum di oleh saya. Ini ada yang bingung. Rumus ini kenapa dapat di sini? Tahu? Order saya. Ini Saya rumusnya tadi- panjang untuk menurunkannya. Iya. Pakai rumus Pythagoras segitiga dan sebagainya. Hmm. Jadi keluar akar itu ada rumusnya. Akar apa keluar? Ini ada akarnya kan? Ya. Itu sebenarnya Q kuadrat sama dengan 2DS per H kuadrat gitu. Dari grafik fungsi EOKI. Oh, itu kan yang semester berapa itu? Grafik EOKI ngerti nggak? Atau bingung? Oh bingung banget. Ini kepake Mbak buat bisnis sampean. Iya, tapi saya tuh Pak kalau lihat itu. Coba dibuka bukunya, kita pelajari bareng-bareng. Iya, Allah. EOKI itu halaman berapa? 421. Bukan lah. CPQ. Iya kan? Ya EOKI. Oh, oh. 415. Ya. Tapi di sini nggak ada tabelnya. 4.2 nih 416. Penggunaan sediaan sepanjang waktu. Q itu yang mana? Udah semua bukunya Bu? Dibuka Bu, halaman 4.16. Berapa? 16. Jumlah key itu jumlah Nah, pesanan jadi ini periode ya. vertikal. Ini kan waktu. Jumlah barang. Yang ini setiap vertikal itu pesanan. jumlah Jumlah pesanan. pesanan. Jadi ini ketika periode awal kan pesen Ya. sejumlah Q. Oh ini. Nah, ini naik segini jumlahnya. Oh berarti kaos itu key. Pesanan. Ya. Kalau gitu mah saya nggak nyambung juga. Iya. Ayo Pak. Makanya Q itu jumlahnya dipesan. Ayo. Ah. Nah, ini Semangat aku, Pak. ini bisa digunakan dalam apa namanya seperti orang sales itu juga bisa. Bisa. Sales asuransi. Bisa. Gitu loh ya. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya, asumsinya adalah jumlah permintaannya tetap. Oh, jadi nggak bisa lebih harus ada standarnya. Ada asumsinya. Udah ditetapkan. Ya, ini kan asumsinya permintaannya tetap. Sekarang saya kan Ya. ikut di itu Pak, AJKR Pak. Oh, iya. Nah, ini turun, kenapa turun? Grafiknya turun. Karena pesanannya Pesanannya kurang.
kurang. Bukan, ini kan jumlahnya. Iya deh. Ini itu jumlah yang ada di gudang. Karena sudah didistribusikan. Sediaan minim apa tuh? Ya, dia berkurang karena Sediaan. didistribusikan, karena diambil sama konsumen, dijual atau apapun. Mas. Karena dia tadi sudah standar, konstan. Habis itu di sini nggak ada, jadi udah didistribusikan. Mas Ega, kebayang? Kayak Jadi kenapa turun? Karena sudah berkurang kan, diambil kan? Di Udah gudang itu terjual. diambil terus, makanya konstan. Turunnya gini konstan, tapi kalau nggak konstan nanti turunnya bisa gini langsung turun drastis gitu. Ini kan lurus ya, Ya. karena kita asumsinya konstan. Ini yang paling sederhana dulu. Nah, terus ketika titik sini, ini artinya apa? Habis. Titik. Habis. habis. Ketika habis kita pesan lagi ya. Lagi Iya. buka orang lagi. Naik, naik. Jadi jumlah persediaannya naik lagi. Oh, sediaan di tangan. Ya, Sediaan. sini turun lagi, habis naik lagi. Habis stop. Nah, kita itu mau menentukan jumlah key-nya yang kita pesan. Jumlah sediaan. Ini kita itu menentukan jumlah key-nya yang kita pesan biar optimal. Karena kita tahu grafiknya seperti ini. Aku nggak pakai kayak gini-gini. Langsung bikin sendiri. Iya. Bikin candle sendiri. Nah. Namanya pusing. Ya, ini biar paham lebih Teorinya mantap ya. sebenarnya ini ya Pak. Biar lebih mantap lagi. Nah. Sebenarnya kayak Apa gini dipakai di perusahaan-perusahaan misalkan Iya. produksi gitu? Ini Atau ada yang lain? banyak dipakai Rocky. Pertama permintaannya udah konstan, udah stabil, udah informasinya. Cuman permasalahannya kadang-kadang permintaannya tuh tidak teratur. Yang ini tidak bisa langsung diterapkan. Perlu diskusi sama manajer sediaan. Tapi ini banyak dipakai juga. Ini model paling sederhana. Sederhananya. Ini tahun berapa puluh itu diciptakan, 19 berapa gitu. Jadi ini udah tua. Atau buat kalau misalkan buat diagram sama cuman beda gitu. Beda bisa. Ini kalau misal ini kan kenapa ini dari titik bawah langsung naik ke atas? Kita asumsinya begitu kita pesan barang langsung datang. Datang gitu. Sementara kalau kasusnya kayak Barita, saya produksi produksi dulu membutuhkan waktu kan? Iya. 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari. Nah, berarti pesannya jangan di sini. Tetapi di sini. Di belakang itu. Sebelum titik ini kita harus pesan dulu. Tapi kan kita belum tahu datanya Pak. Nah, di sini tuh kita asumsinya kita permintaannya tetap Nah, konstan. oh iya. Jadi ini tuh ketika sini tuh barang udah datang. Udah segitu semuanya harus segitu adanya. Barang udah datang, barangnya kita pesan di sini, barangnya datangnya di sini. Oke, silakan. Kalau kasus saya tuh ini Pak, saya nggak mau rugi gitu. Mana ada Ya. Ya maksudnya Ya, kan namanya- sebenarnya ada juga gitu kan ya. Maksudnya oh nggak sesuai. Kalau ini kasusnya biasanya kita punya stok. Nah, aku Kalau nggak mau Mbak kan stok. nggak punya stok. Nggak. Soalnya make to order. Yes. Kalau ini make to stock. Dan saya nggak mau rugi gitu. Pokoknya segitu ya udah. Ya, sesuai Dan saya dengan maunya pesanan. lambat. Ya. Jadi Mbak kita nggak punya inventory, nggak butuh inventory. Iya. Nggak perlu butuh biaya simpan juga nggak butuh. Nggak. Ya. Nggak ada tempat juga saya. Hmm. Untuk membeli. Jadi saya langsung Ya. udah habis. Betul. Bisa dipahami Mbak Paham Ega? saya paham. Ya. Kemudian menghapus. Nah, kalau ini kasusnya ini 0 ya. Ini tuh sebetulnya dia nggak ada safety stock. Tahu safety stock? Apa? Stok cadangan. Cadangan, simpanan. Ya. Seperti maksudnya kita nyetok barang dulu. Nah, Nanti kita harus setelah ada barang yang stok. dijual habis, yang di stok dulu dikeluarkan. Nah, jadi safety stock itu untuk menjadi buffer, menjaga ketika produk ada kita yang permintaan kita tetap punya barang. barang. Maksudnya seperti macam beras, kita nyetok dulu. Nanti Ya. kalau sudah Lebih beras, handal. Ya. Lebih handal ya. Tenaga kerja juga bisa Bu. iya. Nah, tenaga kerja kita harus punya stok nih. Nanti kalau ada Ya, permintaan ini misalkan kita kan satu, gini Pak, dua. dari perusahaan bos saya misalkan ya Pak ya TKI. TKI kita itu nyetok dulu dari Indonesia, pesan dulu sama PT. Iya. Ini nanti jangan dijual ke agent lain. Saya Sama. Iya. Mirip. Cuman bedanya Iya. barangnya beda. Karena sekarang orang Indonesia dibeli Pak. Iya. Dulu kan dari PT Indonesia masih
Taiwan kan. Ini kasusnya kalau misalnya ada safety stock, Hmm. ini grafiknya berbeda. Bedanya cuma ini agak naik ke atas. Jadi grafiknya ini ada safety stock. Kita pilih ini. Ini adalah jumlah safety stock. Jadi begitu sampai sini kita udah pesan. Jadi kita tetap punya safety stock. Jadi pesannya di sini, bukan nggak sampai bawah sini, tapi sampai sini udah pesan. Ya, tuh. Pesannya biasanya di sini kalau ada waktu untuk pemesanan di sini. Berarti di sini kita udah pesan. Ini udah pesan ke supplier. Nanti nih sampai sini kan. Berapa 5 hari misalnya. Nah ini bisa semua ya, kebayang ya? Kayak Pak. Oke. Sekarang kalau saya tanya, ini berapa kali pesan berarti? Kalau kita dapat nilai ordernya 200. Berapa kali jumlah pemesanannya? Perpemesanan. Enggak dong, 5 kali. 5 kali. 5 kali ya? Iya. Nah, Karena 100. karena harus memenuhi 1000 unit. Iya. Iya. Jadi 200 pesan pertama, pesan lagi, kalau udah habis 200 lagi, udah habis 200 lagi. Iya, betul. Ini juga 5 kali. 5 kali. Ya, bisa pemesanan, bisa produksi. Iya. Misal kita punya mesin untuk membuat, ya kita setiap kali satu batch itu 200. Nanti bisa macam-macam, ada biaya setup mesin kalau misalnya produksi. Ya, sekali setup itu berarti sama dengan biaya pemesanan kan. Sekali pesen, Iya. nah, kan mesin kan mau digunakan kan harus di setup dulu. Nah, sekali setup itu sama dengan sekali pesan kalau kasusnya produksi. Oh, ini kalau beli mesin berarti harus mesin apa ya? Survei dulu Pak ya, mesin ini seperti ini. Kayak tadi, pakai Terus tadi ya. lagi. Kilo hill sama kilo yang hill. Bisa ya ini ya. Siapa? Nomor 3. Itu PT yang kata. siap tempur merupakan Nah, salah satu. Ini saya. jadi ini PT Siap Tempur. Iya, siap tempur. Ini perusahaan penghasil tekstil di Indonesia yang banyak menggantungkan pada impor bahan baku tekstil. Jadi bahan-bahannya, materialnya itu dari luar, dari impor tekstil. Kemudian ketika melihat perekonomian dunia pada tahun ke depan diprediksi akan mengalami kemunduran, maka permasalahannya adalah apa nih? Perusahaan akan membatasi bahan impornya ya. Iya. Impor bahan bakunya akan dibatasi, berarti dikurangi. Ya, dikurangi. Dan ini akan berdampak pada penurunan tingkat produksi. Kalau produksinya turun berarti banyak menggurnya. Nah, Harusnya pekerja. hal ini akan berdampak kan ya pada betul tadi kata Mbak Rita, mengingat bergantung pada impor. Nah, terkait permasalahan ini dan dampaknya pada perusahaan, kira-kira bagaimana strategi yang tepat juga nanti untuk dilakukan di perusahaan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi masih Jadi pertama soalnya manajemen sumber daya manusia ya, Iya. kuncinya. Nah, Kalau misalnya manajemen kesediaan pasti beda, iya. sudut pandangnya beda. Manajemen finansial beda lagi. Nah, kita sudut pandangnya adalah manajemen sumber daya Bidang manusia. manajemen sumber daya manusia. Ya. SDM. Kalau saya itu Pak, terfokus sama bahan baku. bahan baku itu. Nah, Saya ke manajemen apa tadi itu proses. Salah berarti ya. manajemen kesediaan. Jadi manajemen manusianya sendiri.
kayak pekerja-pekerja itu kayak Pak. Iya, ini dampaknya pada perusahaan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi harus jeli juga melihat soalnya. Saya tadi nyambung Pak, beneran. Nah. Nyambung. Tapi ngapain ya? Kalau misalnya di stop, apa yang harus kita lakukan? Aku sih langkah pertama sih bahan bakunya coba diambil dari dalam. Itu berarti kan bahan Iya, baku nanti juga. dulu, nanti berkaitan dengan yang belakangnya. Oh, iya, oke. Oke, terus. Yang pertama ambil dari dalam negeri, nggak tahu tuh tulis. Dibaca Dalam- Pak, suruh baca Pak. dalam negeri sini. Suruh baca Pak. Ya dalam negeri ya, kemudian bukan punya Itu saya. baca saya. Oh, bukan. Sama pasti. Tulis saya yang jelek, yang bagus. Nah, Oke. pertama kita mengambil bahan bakunya dari dalam negeri. Setelah kita mengapa saya memilih fokuskan dalam negeri, karena satu untuk biaya produksi dan lain-lainnya mungkin murah. Dengan begitu dia lebih banyak memproduksi banyak, karena pengalihan biayanya tadi untuk diambil dari bahan bakunya tersebut. Oke. Kemudian setelah produksinya banyak, dengan begitu sumber daya manusianya bisa dimanfaatkan dalam memproduksi produk tersebut. Berarti Mbak Rita fokus ke Bahan bagaimana baku juga. memastikan ketika bahan baku impornya tidak tersedia Ya, di dalam negeri, ini bagaimana biar bisa tetap memproduksi yang bisa memenuhi kekurangan ya dari bahan baku yang impor. Nah, Ya. itu Pak. Berarti itu Harus tidak mempertahankan, dari luar Pak. itu kan manajemen sumber daya manusia sendiri gitu. Cuman permasalahannya ini di sini di soal ini bahan bakunya tidak ada, jadi cuman dari impor saja. ya makanya dia mengurangi produksi dan manajemen sumber daya manusianya menurun juga. Iya. Jika kita memanfaatkan yang ada di dalam negeri, dengan begitu dia tetap memproduksi dan memenuhi kebutuhan tersebut. Iya. Bisa. Cuman dalam kasus ini di dalam negeri kita nggak punya ceritanya. Nah, kita harus mempertahankan Pak, mempertahankan, maksudnya jangan sampai impor itu ditiadakan, karena kan sekarang lagi goncang, khususnya Indonesia keadaan ekonomi. Bagaimana untuk memperundingkan antara Indonesia dengan kedua negara tersebut agar Nah, ini beda. Nggak Mas Bu, kayak gini loh, intinya kan dia itu berkurang produksinya. Terus bagaimana untuk karyawan itu kita diapain gitu loh, intinya itu di sini. Jadi bukan nggak masalah bahan baku dengan luar negeri. Ya kayak itu Pak. Ya. Jadi bagaimana cara membudidayakan karyawan itu sendiri tuh? mempertahankan Bukan. Apa sih tadi? karyawan itu. Tadi aku baca Pak, karyawan-karyawan gitu. Ya maksudnya Apa ya, lupa tadi di sini. Ya. Mas Ega ada tetap menggunakan pendapat Tetap ya kita ituin. lagi nelfon. Sibuk-sibuk wah. sibuk semuanya bos. Gimana Mas Taufik? Save aja kita di sini. Analisis karyawan gitu. Apa Pak Ibu Buji? Pas saya sibuk. Pak Ibu Buji? Ini dia Ada. Ya, kita bisa ya Iya, iya, menjawab Pak Ibu sedemikian Buji. rupa ya. Iya. Dari sisi ini kalau dalam konteks seperti ini kita harus bagaimana prioritas Itu, kita, Pak. mungkin kita mempertahankan karyawan. Ya, mempertahankan Dalam karyawan. real, Pak. Iya, jangan Cuman sampai- kalau dalam Kiri. soal ini kita lihat apa yang diinginkan. Nah, jawabannya. Jadi apa yang seperti yang disampaikan sama Mas Taufik tadi. ya tetap Ya, jadi bagaimana memanage kebijakan dalam sumber daya manusia dengan kondisi seperti ini. Kita nggak bisa intervensi dalam bentuk kerjasama dengan negara lain, karena itu kebijakan pemerintah. Di sini kita nggak bisa intervensi. Kita juga mungkin nggak bisa memaksa dalam negeri untuk menghasilkan bahan baku. Bahan baku. Kita nggak bisa maksa, karena ya mungkin ya butuh resource, butuh keahlian yang tidak semua. Atau kalau misalnya ini bukan tekstil,
misalnya elektronik, semikonduktor misalnya, Karena Indonesia belum bisa dalam negeri. sebetulnya tidak dijelasin di dalam itu tidak ada kan saya Anda Enggak. Anda berikan kan gini loh. Enggak. Di situ sudah jelas kalimatnya. Enggak oleh Apa itu tadi Pak? Menggantungkan. Menggantungkan kan otomatis mau nggak mau. Tadi saya nggak baca tapi saya terpaku sama produk juga sih. Bahan baku jawabannya juga. Tapi ketika barusan dijelaskan saya mengerti maksud pertanyaan ini. Ya, ini udah maksudnya pertama harus jeli dulu ini permasalahannya apa. Ini memang kemampuan analisis itu ya penting. dari orang udah ngantuk dan saya nggak apa-apa. Jadi salah satunya pengurangan karyawan mau nggak mau Pak ya. Dalam Pengurangan kasus ini pengurangan atau penambahan? pengurangan Pengurangan. WPH kalau pasti ini gitu. Kalau selain itu Pak, Selain dia tidak mengurangi ini tetapi produksi Hmm? mungkin harus bagi enggak jam kerjanya dikurangin kalau tidak mau di PHK mungkin Pak ya. Nah itu di buku itu ada. yang mana? Oh iya, saya enggak ada Itu, cuma tadi saya baca tapi kalau yang itu Pak. Tentang manajemen sumber daya manusia. Terakhir tapi kan udah mumet Modul 5 Pak ya? Modul berapa ya? Modul 5 kayaknya. Waduh ya. 6 6 tuh pemasaran kayaknya. kalau nggak 6 Modul 5 kok. Ini loh karyawan-karyawan gitu. Kan bener loh saya ya. Penurunan volume produksi maka akan berdampak pada perubahan formasi jumlah Mengurangi jam tenaga kerja. kerja ya bener juga ya. Ya. Apa kata tulis tadi? Jadi tenaga kerjanya akan berlebih. Iya. Biasanya produksi 1000, Sekarang sekarang 500. iya. Berarti banyak yang nganggur kan? Kurangin aja deh. Nah, dengan kasus menganggur mungkin ya kita secara sederhana kita nggak setuju dengan adanya secara subjektif ya. Ya. ya Tapi kalau kasus ini kita sebagai posisi manajemen, manajer, jadi posisikan diri kita sebagai Amin Iya. amin. pengambil keputusan Saya gitu. kayak gitu, Pak. Kalau kita posisikan karyawannya, ya kita pasti nggak mau ini dikurangin. Saya nggak mau. Nah, kita, jadi lihat cara pandangnya dulu. Ya. Di soal ini cara pandangnya yang mau dipakai itu sebagai apa? Tadi udah kadang. Jadi yang terpikir ada otak. Surplus tenaga kerja. Berarti ini akan menimbulkan cost yang sangat tinggi. Solusinya adalah bagaimana dikurangin tenaga kerja yang berlebih. Nah, apa saja kebijakan yang bisa diambil strateginya untuk mengurangi tenaga kerja? Nah, bisa ada 4 strateginya. Pertama, pengangkatan karyawan terbatas. Itu artinya apa? Mungkin yang berkualitas. harus jangan dikeluarkan misalkan yang sudah itu loh orang yang berprestasi gitu dipertahankan agar dia tidak di PHK lain jam kerja misalkan ada lembur jangan ada lembur Kalau pengangkatan karyawan terbatas itu lebih ke kalau misalnya ada yang keluar, katakanlah divisi produksi biasanya 5 orang. Kita dari 5 orang itu yang 1 keluar. Maka sisa 4 kan? ya Nah, kita batasi 4 saja, nggak perlu kita merekrut lagi gitu. Atau semuanya keluar dari 5 ini. Nah, kita merekrut lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ada permintaan. Ya, permintaan yang masih berjalan itu berapa? Misalnya 2 orang cukup, udah 2 orang aja. Terbatas itu di situ. Yang kedua, mengurangi jam kerja. pasti Ya, jam kerja ya. jangan dikasih lembur Biasanya karyawan itu ada 2 pembagiannya. Yang pertama karyawan tetap, itu kerjanya udah fix, jamnya berapa lama, masuk jam berapa. Dan lagi karyawan yang berdasarkan jam kerja, kayak yang part time, kayak yang shift malam dan sebagainya itu kan. Nah, ini untuk yang kerjanya per jam itu kita kurangi. Saya digaji per jam misalnya, per jam di sini 110 misalnya. Nanti saya biasa kerja
jam, perusahaan memberikan kebijakan pada saya, kamu cuma cukup 2 jam saja, kurangin kan? Ya. Nah, mengurangi jam kerja. Nggak bisa kalau perspektif. Ini pekerja ini. Iya. Mindset ya. Heeh. Atau yang ketiga dengan pensiun dini, Iya, maksudnya pensiun. Tawarin nih. 13. Brand, Mau enggak pensiun nanti tak kasih tawarin. uang itu. Tenaga kerja yang udah lama ditawarin pensiun dini. Tentunya pensiun dini ini biasanya disiapkan dengan paket-paket yang menarik. Jadi biar yang Kasih. ditawarin pensiun dia mau. Iya. Ini kan strategi. Mengelola rezeki Indonesia. Kasih uang pesangon Pak. Di sini kan ada ditulis 40 jam per minggu, ini standar di mana, Pak? 40 jam. Halaman berapa mas? Atau cuman Contoh kali. contoh aja. Halaman berapa? Halaman 513. Masalah ini Pak, pengangkatan karyawan karena mengurangi jam kerja. Di sini daripada melanjutkan 40 jam kerja per minggu, manajemen dapat memotong jam kerja setiap karyawan menjadi misalnya 30 jam per minggu. Itu kebijakan. Hanya contoh aja. Contoh. Kebijakan perusahaan beda-beda. Indonesia, gitu. Karena dia memiliki standar. Kayak Kalau ngajar kita kan 2 minggu 48 jam. kalau di sini 2 minggu 48 jam. 2 minggu 48 jam. Ya, tergantung kebijakan di negara, di perusahaan itu bisa berbeda-beda. Kasus ini berarti maksudnya di kasus ini doang ya. Nggak kirain di mana gitu Indonesia Pak. Oh, Banyak kalau banget. spesifiknya saya nggak tahu. Pekerjaannya macam-macam mas. Kayak pekerjaan ngajar itu cuma seminggu 20 jam. Kadang ada yang sedikit. Seminggu 20 jam. Makanya digaji dikit. Sekolahnya capek-capek gitu. Gitu. Itu maknya pahlawan. Nah, apa, kemudian tapi Dosen. Perampingan. Dos. Perampingan itu apa nih? Di sini ada ya, pengurangan jumlah personalia terencana. Ya. Ya. Jadi macam-macam caranya, bisa dengan Mengganti kerja dengan ganti. ya Merger, tuh pindah ke merger, akuisisi, halaman 5.13. Temu Bu 5.13 tentang perampingan. bisa baca ini Pak. Iya, ini Nggak tahu. jawabannya. Pendapatan karyawan terbatas ya. Ya, ini jawabannya. Saya ada pusing. Jadi surplus, ini kan surplus. Pengaman surplus SDM. Iya, ini salah. Salah satunya. Yang kan nggak betul. Nah, Mana mas? gampang kan? Iya. Iya. Habis dibahas sih. Tuh, jam 3. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Tadi nunggu dulu. Kasus ini ada yang bingung nggak? Grow dan Hill ini? Ya, Pemilihan. sekarang mungkin nggak Pak, nanti nggak tahu kalau dikasih soal lagi 2 minggu lagi nggak tahu. Belum Pak. Soal PR Bu, halaman berapa Bu yang diskon ya? Diskon ngerti nggak diskon? Itu Pak, saya kan yang apa? Saya mau tanya Ciamik nih. itu loh Pak, yang apa Nah, saya mau tanya nih Pak, Yang mana? yang ini nih. Ciamik itu. Iya Bu, yang sebenarnya kan belum ketemu jam. Saya modul tes formatif 1. Ini yang nomor 3 Pak. Tes formatif 1. Itu modul 2. Yang nomor 3. Kenapa? Saya mau tanya ini. Modul 2 investasi pendanaan, tes formatif 1 ya. Ya, 2.17. terus yang nomor 3. PF penerimaan kode dikali 0, itu dapatnya dari mana sih? Tes formatif 1 nomor 3. Ya. Formatif 1 nomor 3. Lihat tes formatif soal nomor 1. Nih ya. Ya, ini. Cash flow kan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, proyek A berapa, proyek B berapa. Kemudian
Tapi nomor satunya ngerti? Satunya Karena ini nyambung sama nomor 1. lumayan agak. Nomor 1 dulu. Ini udah ada jawabannya nih. Halaman 231 untuk jawaban. Itu ada jawabannya. Cuman saya bingungnya itu dapat 0,92 itu dari mana ya Pak? Pakai apa? Yang 8%? ya yang PF penerimaannya itu 0,926 itu kan dari rumus atau dari tabel. Nih halaman, Saya tulis sendiri. soalnya halaman 217. Saya tulis tapi bingung sendiri, tapi tulis aja. Nomor berapa? 3. Nomor 1. Ini jawabannya. Dan kita nanya 0,926 dapat dari mana? Terus apa itu? 0,857 dapat dari mana? Dapat dari mana, Mas? Tuh. Tabel. Tabelnya Tabelnya ada nggak di sini? Itu di buku. terus ada lagi saya tulis lagi. Kalau nggak ada tabelnya, kita bisa menghitung dengan rumus. Rumusnya adalah I per ini halaman 25. 1 per 1 plus R pangkat N. Kalau Ciamis itu nggak Ini mau dikumpul ya? Apa? Tugas nggak Iya. dikumpul ya? Terus kumpul. kumpul tugas. Rumus adanya. Enggak. Apa? Aku juga nggak mungkin ini saya tuh belajar. Apa? Ini yang tadi dapatnya. Nulis aja Pak. Oke, saya jelasin dulu deh yang 0, ini harusnya mata kuliahnya ekonomi teknik atau analisis keuangan. Pernah baca tabel? Tabel ini. Ada. Tabel ekonomi udah. Mm-mm. Yang berapa terus Keduanya nanti itu- keluar berapa gitu. Itu udah ketentuan kan? Tabel itu. 0,926 itu dapat dari tabel sebetulnya. Itu sudah konstan ya Pak. Dari situ juga. Nanti saya ada soal tuh di Pakemnya. Tabel itu untuk membantu kalau misalnya nilai interest rate-nya atau bunganya itu udah fix atau banyak digunakan. Tapi kalau bunganya di kehidupan nyata kan bunganya nggak fix ya. Iya. Itu kita harus hitung pakai rumus. Ya. Rumusnya ini 1 per 1 plus R pangkat N.